Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala ma ba'du. Di sini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, gimana hukumnya akikah anak laki-laki dengan hanya satu ekor kambing karena hanya itu kemampuan, dan bagaimana jika lewat dari hari ke-7 kelahirannya? Pertama kita jawab, hukum akikah anak laki-laki dengan satu ekor kambing disebabkan hanya itu kemampuan. Insya Allah ini boleh. Iya, ini boleh. Dasar kebolehannya adalah berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Husain, 'anil Hasan wal Husain kabashan. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengakikah Al Hasan dan Al Husain masing-masing satu ekor domba atau kibash. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahullahu taala. Nah, ketika menjelaskan hadits ini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ya, sebagaimana dalam Al-Majmu' Asy-Syarhul Muhazzab, beliau katakan as-sunnah ayyauqa 'anil gulam syataini wa 'anil jariyati syatun fa in aqqa 'anil gulam syatun hasala asla sunnah lima zakarahul musannif. Sunnahnya, ya, mengakikah anak laki-laki dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Apabila dia mengakikah putranya, ya, dengan 1 ekor kambing, maka tercapailah pokok dari sunnah, ya, itu pokok dari sunnah akikah, ya, sebagaimana disebutkan, ya, oleh penulis hadits, ya, yaitu hadits yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu menerangkan dalam Asy-Syarhul Mumti', beliau katakan fa illam yajidil insanu illa syatun wahida ajzat wa hasala bihal maqsud, lakin idza kana Allah aghnahu fal isnatani afdal. Beliau katakan jika seseorang tidak mendapati, ya, kecuali hanya 1 ekor kambing saja, ya, maka akikahnya sah dan sudah tercapai maksudnya, yaitu maksud akikah. Ya, namun jika dia diberi kemampuan atau kecukupan oleh Allah, maka 2 ekor itu lebih utama. Sehingga kesimpulannya boleh mengakikah anak laki-laki dengan menyembelih 1 ekor kambing jika memang tidak ada kemampuan. Jika mampu maka lebih utama dengan 2 ekor kambing. Kemudian yang kedua tentang waktu akikah, apakah boleh lewat dari 7 hari? Ya, kita katakan yang afdal, yang lebih utama adalah di hari ke-7 dari hari kelahiran si anak. Dan ini disepakati oleh para ulama, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudba anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaq wa yusamma. Ya, semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya, hewan akikah disembelih di hari ke-7 setelah kelahiran. Ya, si anak dicukur atau digunduli dan diberikan nama. Ini yang menjadi dasar, ya, dan hadits yang semua ada dengan hadits tersebut. Adapun selainnya, ya, misalnya pada hari ke-14, ke-21, ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Iya, dan di sana ada riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Iya, misalnya hadits Buraidah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aqiqatu tuzbahu li sab'in wa li 14 wa li 21." Ya, kambing akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Ya, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga Imam Al-Baihaqi. Namun dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ismail ibn Muslim al-Makki. Ya, perawi ini dikritik oleh para ulama hadits, dilemahkan oleh para ulama hadits. Ya, seperti Imam Abu Isa At-Tirmizi dan juga Imam Al-Haythami. Ya, kesimpulannya haditsnya adalah dhaif. Karena dalilnya lemah, dhaif, maka waktu untuk akikah setelah hari ke-7 dari kelahiran itu lapang atau luas. Bisa di hari keberapa saja, tidak ada masalah. Boleh hari ke-14, boleh hari ke-21, dan boleh selainnya, selama si anak belum mencapai usia balik.
Ya, selama si anak belum mencapai usia balik. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tuhfatul Mawdud itu menerangkan al-zahir, ya, anna takyid bidzalik al-yawm as-sabi', yang nampak bahwa pembatasan untuk akikah pada hari ketujuh itu istihbab, itu adalah sunnah, ya. Wa illa falau dhabaha anhu fi ar-rabi' aw ats-tsamin aw al-'ashir aw ma ba'dahu ajza'at. Ya, seandainya diakikah misalnya pada hari ke-4, 8, 10 atau setelahnya, maka akikahnya itu sah. Demikian pula difatwakan oleh para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Da'imah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta, yang ketika itu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya, di antara penjelasan mereka terkait dengan masalah akikah, bahwasanya akikah itu sunnah muakkadah. Kemudian diterangkan bahwasanya anak laki-laki dengan 2 ekor kambing dan perempuan dengan 1 ekor kambing. Ya, dan mereka katakan wa tuzbahu yawm as-sabi' wa idza akharaha 'anis sabi' jaza zabaha fi ayyi waqtin wa la ya'tham fi ta'khiriha wal afdal taqdimiha ma amkana. Ya, dan disembelih pada hari ketujuh. Ya, kalau misalnya diakhirkan dari hari ketujuh, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh pada waktu mana saja, dan dia tidak berdosa ketika mengakhirkannya. Tapi yang lebih utama dia menyembelihnya, ya, itu di awal, ya, yakni pada hari ketujuh. Kemudian mengapa dibatasi hingga balik? Ya, apakah setelah dewasa tidak perlu lagi diakikah? Ya, memang sebagian ulama tidak mempermasalahkan jika si anak diakikah setelah dewasa. Ya, bahkan mereka menganjurkannya, ya, berdasarkan keumuman dalil yang menyebutkan tentang masalah akikah. Namun yang lebih tepat insyaallah taala adalah pendapat para ulama yang membatasi batasan akikah itu hanya sampai si anak itu belum balik. Mengapa demikian? Alasannya pertama, kalau melihat definisi akikah seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim Badawi dalam Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, ya, beliau sebutkan definisi akikah itu adalah ismun lima yuzbah anil mauludi. Ya, namanya akikah itu adalah nama untuk apa yang disembelih, itu kambing yang berkaitan dengan al-maulud, berkaitan dengan kelahiran anak. Nampak dari definisi ini, ya, akikah terkait dengan kelahiran, lahir, bukan masa balik ataupun dewasa. Ini yang pertama. Yang kedua, hal ini berdasarkan hadis zahir dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah akikah. Ya, Nabi SAW menyebutkan tentang anak tersebut dengan istilah gulam. Ya, seperti misalnya hadits Samurah ibn Jundab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzba anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaq wa yusamma. Ya, semua anak tergadaikan dengan akikahnya pada hari ketujuhnya. Gulam, ya, gulam disebutkan di situ. Dan kalau dia sudah balik atau apalagi sudah dewasa, tidak disebut dengan penamaan gulam. Kemudian alasan yang ketiga, ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang akikah setelah dewasa tidak ada satupun yang sahih, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawdud. Ini yang ilmunya sampai kepada kami, ya, semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam.